Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore. Dengan semangat selamat sorenya Bung Meldi. Dulu kalau ini masih isu yang panas ini. Oke. Dan kalau kita lihat dari kasus Johnny G. Plate itu kan kalau Bengawan Solo itu masih di Solo nih. Kalau saya sampai ke Wonosobo ya, sampai kemana-mana gitu ya. Belum mengalir ini ya. Mengalir jauh Bung Firdaus. Nah, dan ini kan kalau kita lihat di di media-media mainstream itu ada 3 konsorsium ya, dan ada 3 kemitraan ya. Nah, iya. Atas nama hukum, atas kesamaan orang dalam hukum, nah ini harus diperiksa semua ya, Bung Firdaus. Betul. Ya, jadi kalau kita lanjutkan pembahasan kasus Kominfo ya, yang TSK-nya adalah Menteri Kominfo, Bapak Johnny Plate gitu ya, ditetapkan sebagai tersangka beberapa hari yang lalu. Pertama, ya artinya kan kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Artinya kalau dari sisi temuan indikasi awal, menurut kami ya, menurut saya ya paling tidak ya, kalau kita baca dari hasil bukti awal audit BPK, begitu memang ada indikasi ketidakberesan di dalam pengelolaan proyek BTS 4G ini, gitu ya, mulai dari mekanisme proses lelangnya gitu yang diduga bermasalah, kemudian pengelolaan pengadaan barang dan jasanya gitu ya, mulai dari penentuan KAK, spesifikasi barang, penentuan lokasi yang belum jelas juga begitu, termasuk juga penunjukan jasa konsultan gitu, sehingga dalam pelaksanaannya kontrak pengadaan BTS 4G ini sempat mengalami gagal lelang gitu ya di tahun 2020, kemudian setelah ditetapkan pemenang pun terjadi perubahan beberapa kali amandemen kontrak payungnya sebanyak 2 kali gitu ya, paling tidak dari dokumen BPK, kemudian amandemen kontrak untuk pembelian barangnya PO-nya sebanyak 4 kali begitu. Saya tidak tahu pasca dari Oktober 2021 kira-kira ada perubahan apa lagi gitu. Nah, kemudian ada beberapa statement pokok ya yang kita lihat perlu kita verifikasi lebih lanjut. Jadi kalau istilahnya Bung Meldi, ini Sungai Bengawan Solo ini baru mengalir di awal ini. Apakah nanti alirannya akan sampai jauh gitu ya, sampai ke hilir menjadi air bah gitu, dan kemudian akan menyapu siapa saja begitu. Karena sekali lagi nilainya besar yang Bu Meldi ya. Jadi dari 9,9 kontraknya gitu ya, kemudian dikatakan sebagai total kerugian negaranya 8,032 triliun. Jadi 8 triliun lebih begitu. Jadi pertama saya ada ya, pertama menurut catatan saya misalnya, jadi kalau kita lihat dari catatannya misalnya setelah amandemen keempat itu nilai kontraknya dari tadinya 11,034 triliun menjadi 9,9 triliun, hampir 10 triliun lah begitu. Jadi ini nilai proyeknya begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sampai Oktober 2021 nilai realisasinya gitu ya. Nilai realisasinya itu kalau tidak salah itu 3,971 triliun. Jadi nilai realisasi itu terkait mulai dari nilai uang muka plus pengajuan Bung Meldi. Jadi nilainya 3,9 triliun begitu ya. Dari 2 hal ini kemudian kita coba kaitkan dengan pertama yang banyak diperdebatkan nilai kerugian negaranya gitu ya. Karena yang menggunakan pasal 2 pasal 3 nilai kerugian negaranya hampir 8 triliun lebih. Nah, pertanyaannya menarik adalah apakah nilai kerugian ini dikatakan sebagai total loss gitu ya. Kemudian ini kan dari perhitungan BPKP gitu. Nah, kemudian Pak Mahfud MD mengatakan kalau tidak salah lagi mengatakan bahwa ya ini nilai kerugian termasuk nilai-nilai dari rencana BTS yang tidak dibangun begitu, infrastrukturnya tidak dibangun. Nah, pertanyaannya kalau kita lihat dari status 31 Oktober 2021 gitu ya, nilai realisasinya baik itu uang muka plus dari penagihan itu hanya 3,9 gitu. Artinya terjadi akselerasi kalau memang nilai yang dibayarkan itu sudah hampir 9 triliun lebih gitu. Atau jangan-jangan misalnya belum sampai sebegitu gitu. Jadi mungkin yang perlu diklarifikasi lebih lanjut nanti, betulkah nilai terjadi total loss 8 triliun lebih atau tidak begitu ya. Kalau iya begitu 8 triliun lebih artinya keseluruhan dari nilai proyek ini dianggap gagal gitu. Artinya dari 5 paket tadi gitu ya, paket 1, paket 2, 1 konsorsium, paket 3 1 konsorsium, paket 4 5 1 konsorsium atau kemitraan. Artinya semuanya gagal gitu. Ya. Artinya kalau kita menggunakan logika itu ya begitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat lagi misalnya dia pelanggaran terkait pengadaan barang dan jasa. Nah, artinya kalau kita lihat dari nilai semuanya hampir dikatakan gagal, maka bisa jadi misalnya TSK-nya tidak hanya dari 1 atau 2 rekanan. Jadi kalau saya lihat rekanan itu ada 3 begitu ya. Kayaknya itu berasal dari satu konsorsium yang sama begitu. Satu dari perguruan tinggi,
kemudian 1 dari KPA-nya, jadi Direktur Utama Baktinya, begitu, plus 1 menterinya sebagai tersangka. Nah, pertanyaan publik adalah, gitu ya, kalau memang total loss-nya hampir semua nilai proyek 8 triliun lebih, maka bisa jadi tersangkanya tidak hanya berasal dari 1 atau 2 perusahaan, tapi semua kemitraan. Artinya kemitraan yang mengelola paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5. Karena itu juga dikonfirmasi oleh kejaksaan, oleh Pak Mahfud, begitu, bahwa dikatakan, iya semua sudah dianggap total loss, nilainya sekian. Artinya kalau semua, artinya semua pengelola proyek dari paket 1, paket 2, sampai paket 5 itu memiliki indikasi melakukan pelanggaran yang sama, begitu. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa TSK-nya baru 1-2 orang, 1-2 dari perusahaan, begitu ya, itu. Yang satu lagi yang tadi misalnya, apakah betul total loss-nya sekian, 8 triliun lebih, gitu. Sementara kalau kita lihat dari disbursement-nya, gitu ya, artinya kalau memang sudah dibiayakan. Kalau dalam bayangan saya kan, yang disebut kerugian negara itu kan harus nyata dan bisa dihitung, begitu ya. Jadi kalau kita bicara dalam undang-undang Tipikor itu dikatakan yang disebut sebagai kerugian negara sesuatu yang definitif, nyata, gitu ya, dan bisa diverifikasi, begitu. Artinya kalau memang sampai 8 triliun, berarti pembayarannya sudah lebih dari atau sudah mendekati 100% dari nilai adendum proyek, begitu. Dan itu jadi pertanyaan lebih luas lagi kan, kira-kira kok cepat sekali ya begitu disbursement-nya, begitu. Saya kira di TSK tersangka baru ini akan muncul ya, karena dari 3 konsorsium tadi itu berlapis-lapis ya. Satu yang di atas ya, yang pemerintah dan segala macam, di swasta juga ada di swasta kan berlapis juga. Mana yang melakukan korupsi atau menjadi seorang koruptor, mungkin di lapis-lapis bawahnya ada yang jadi maling, ada yang jadi copet ya, dan ini akan panjang yang bisa kita lihat di sini. Betul. Jadi mungkin kalau dalam bayangan saya, bisa jadi dalam proyek BTS ini ada mastermind-nya, Bung Meldi. Jadi orang yang mengatur semua, begitu menjadi otak tanda kutip ya. Karena kalau lihat, artinya kan biasanya menjadikan tersangka di awal ada pucuk-pucuknya. Orang yang memiliki informasi dan atau menjadi pelaku utama, dan harapannya ketika dia dijadikan tersangka gitu, kasusnya bisa dikembangkan lebih lanjut, begitu. Bahkan kalau tidak salah juga dikatakan ada penggunaan pasal TPPU ya, money laundering dalam kasus ini, begitu. Jadi saya pikir, maka kalau misalnya asumsinya betul, proses penyidikannya sudah baik, alat-alat buktinya sudah baik, maka akan banyak muncul TSK baru. Paling tidak kalau kita katakan dari rekanan, masih ada beberapa rekanan, bukan artinya proses equality before the law, gitu ya. Artinya beberapa juga rekanan harus diperiksa, dilihat apakah ada indikasi pelanggaran atau tidak, gitu. Kemudian yang kedua juga melihat kira-kira dalam pelibatan di internal, gitu ya. Karena kan kalau kita lihat yang baru disangkakan sekarang adalah 1 PA-nya, pengguna anggaran, dalam hal ini menteri, gitu ya, Pak Joni, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah KPA-nya, Direktur Utama Baktinya, gitu. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan, maaf, saya bukan menyumpahi orang untuk menjadi tersangka korupsi ya. Bagaimana dengan PPK-nya? Bagaimana dengan pihak pengelola proyeknya? Termasuk teknis, monefnya segala macam, gitu. Jadi ini kalau memang sekali lagi bahannya cukup firm, cukup prudent, gitu ya, cukup baik, maka akan bergerak jauh, gitu ya. Dan kita harap itu dibuka semuanya, begitu. Di samping itu juga kalau kita lihat tadi misalnya, kan dari awal kasus ini kan ada indikasi juga. Jadi sekali lagi tidak hanya misalnya markup proyek, gitu, indikasi markup proyek, perencanaan tidak betul, lelangnya tidak betul, gitu ya, pengawasannya tidak betul, spesifikasinya dimainkan, tapi juga ada indikasi misalnya benturan kepentingan, ya. Bung Meldi ya. Jadi ini terlihat dari misalnya keluarga dekat ya dari Bapak Joni G. Plate ya, adiknya itu kan mengembalikan uang kepada kejaksaan, kepada kas negara kurang lebih 500 juta begitu. Nah, uang itu diduga didapat dari proyek bakti, entah itu dari rekanan atau dari APBN, itu harus dilihat lebih lanjut begitu. Nah, kalau memang itu terjadi ada pengembalian keuangan begitu ya, maka kita bisa simpulkan gitu, karena sekali lagi dia merupakan memiliki keterikatan saudara dengan Bapak Menteri gitu ya, Bapak Joni G. Plate gitu ya, kemudian ada indikasi menerima sesuatu yang bukan sesuai haknya, tidak ada perikatan kontrak dan segala macam, maka akan ada indikasi benturan kepentingan. Kalau kita lihat dalam konstruksi pasalnya, ini bisa jadi sebagai titik awal masuk dalam konstruksi pasal 3. Jadi menyalahgunakan kewenangan, begitu ya, kewenangan, kemudian sarana, prasarana atau kesempatan yang ada dengan jabatannya gitu, dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain gitu ya, dengan melanggar peraturan dan seterusnya gitu.
Dan itu menurut saya juga menjadi salah satu yang bisa kita afirmasi begitu. Jadi kalau dikatakan apakah dugaan-dugaan di dalam penetapan tersangka terutama Pak Johnny G. Plate-nya mengandung indikasi politisasi atau hal-hal yang di luar formal yuridis misalnya gitu. Saya sih melihatnya dengan tadi paling tidak satu saja gitu ya, dari indikasi adanya pengambilan uang oleh adik gitu, itu merupakan salah satu sinyalemen kuat. Sama kalau kita ingat Bung Meldi dulu siapa namanya pengamat politik kita yang paling tidak betul, Nazarudin ya, begitu. Kasus Nazarudin. Kemudian juga Pak Andi Alfian Malarangeng kalau kita ingat ya, gitu ya. Pak Andi Alfian Malarangeng kalau tidak salah saat yang memberatkan, ternyata juga saudara itu menerima sesuatu dari proyek ini, gitu. Padahal tidak ada kepentingannya, tidak ada kaitannya, tidak ada basis legalnya begitu. Nah bisa jadi ini sesuatu yang memperkuat atau mengindikasikan adanya dugaan-dugaan pelanggaran peraturan, benturan kepentingan yang masuk di dalam unsur pemenuhan dalam tindak pidana korupsi. Begitu. Kita juga berharap nanti Bung Firdaus ada saksi-saksi mahkota yang membuka semuanya atau tersangka yang membuka tabir kasus ini. Harapannya sih kalau kita lihat ini kan kita ingat kasus IKTP ya, gitu ya, nilainya juga besar gitu ya, puluhan triliun gitu. Nah ini bisa jadi semacam jilid kedua di dalam IKTP gitu. Jadi ada keterlibatan ada semacam rekanan tanda kutip gitu. IKTP kan ada semacam rekanan yang setting gitu, kemudian ada permainan di dalam gitu ya, dan kemudian juga mekanisme suap dan menyuap begitu. Nah harapan kita sih nanti kalau memang memungkinkan, saya tidak tahu ya, artinya dari proses yang dilakukan oleh kejaksaan, kita harap, kita dorong, kita pantau saja bersama-sama. Nah bisa jadi kalau memang ada yang bisa menjadi semacam deep throat-nya, justice kolaboratornya gitu ya, atau saksi mahkota atau saksi kunci yang bisa membuka semua begitu. Tapi kalau saya lihat dalam situasi ini saya tidak tahu ya, atau jangan-jangan bisa saja Pak Menterinya menjadi justice kolaborator gitu ya, Pak Menteri atau misalnya dari baktinya gitu ya menjadi justice kolaborator. Tapi kalau itu ada, itu kan sangat memudahkan dalam membongkar kasus ini. Karena harapan kita kan sekali lagi ini tidak hanya berhenti di beberapa orang ini saja, tidak hanya berhenti dari pelaku ini saja atau korporasi ini saja, tapi juga bisa menyeret kepada korporasi lain, pelaku lain, oknum lain di dalam layer apapun begitu. Dari 3 perusahaan konsorsium itu ada juga indikasi-indikasi oligarki yang bermain ya, Bung Firdaus, tapi ini kita butuh pembuktian dari jaksa. Betul. Jadi biasanya kalau dikembangkan nanti, jadi kalau nantinya menggunakan pasar berlapis gitu ya, jadi pembinaan yang lebih progresif tidak hanya dalam undang-undang tipikor, tapi juga money laundering, kemudian undang yang lain gitu, undang-undang yang lain, maka kita juga harus melihat kira-kira alirannya kemana. Jadi follow the money gitu ya, kemudian melakukan tracing, melihat kira-kira siapa yang menjadi BO penerima manfaat dari ujung semua proses ini gitu. Dan walaupun sekali lagi masih sumir ya, jadi kalau dikatakan bisa saja nanti misalnya ini ujung-ujungnya ke partai politik, ujung-ujungnya dalam rangka pilpres, pileg dan segala macam. Saya belum bisa berspekulasi ke sana gitu ya, kita belum sampai melihat ke sana. Tapi kalau memang ada indikasi, ada potensi ke sana harus dibuka, ditelusuri lebih lanjut begitu. Jadi tidak lagi menjadi, ya harapan kita kan memang kasus ini tidak menjadi etalase dalam pemanasan persiapan capres cawapres atau persiapan pemilu gitu ya. Tapi memang murni penegakan hukum, memang murni dari proses hukum yang bekerja, aparatnya bekerja secara penuh integritas, sehingga tidak ada lagi misalnya ketakutan, ya ini merupakan mekanisme tebang pilih atau membangun membangun sentimen tertentu. Tapi sekali lagi memang murni dalam konteks penegakan hukum. Gitu. Jadi ini beban yang diberikan kepada Korps Adiaksa ya, kepada kejaksaan ya. Jadi keseluruhan baik itu dalam konteks tipikornya begitu. Saya kira kita berharap ya ini adalah kasus terakhir korupsi yang besar dan tentu yang kecil-kecil juga kita harap berakhir gitu ya, sehingga Indonesia ke depan lebih baik, Bung Firdaus. Iya, harapan kita selalu begitu. Jadi mimpi atau doa kita selalu begitu, Bung Meldi. Tapi kalau kita lihat skema yang kita bahas dalam sebelum-sebelumnya, ada mekanisme politik, rekrutmen pejabat gitu ya, kemudian juga mekanisme benturan-benturan kepentingan, jabatan-jabatan strategis masih penuh kulindan dengan kepentingan politik. Nampaknya harapan itu masih menghadapi tantangan yang besar, tantangan yang berat. Tapi bukan tidak mungkin begitu. Jadi dalam pasca 2024 kita akan mendapatkan sistem penegakan hukum yang lebih berintegritas gitu ya, yang jauh dari cawe-cawe misalnya, yang jauh dari benturan kepentingan gitu. Jadi tantangannya sekarang bolanya di Kejaksaan Agung gitu ya. Kita akan melihat bersama-sama gitu, tidak hanya oposisi tapi juga
pendukung atau supporter pemerintah yang sekarang. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi Rendra. Salam Indonesia bersih.